Halo semua, selamat berjumpa lagi. Ibu berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang sehat dan tetap belajar matematika dari rumah. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bersama-sama KD yang pertama, pola pada barisan bilangan bagian yang pertama, yaitu pola bilangan dan barisan bilangan, di mana kita sudah melihat contoh-contoh sederhana pada pola dan barisan bilangan. Pada video pembelajaran berikut ini, kita akan belajar bersama-sama pola pada barisan bilangan bagian yang kedua, yaitu barisan aritmetika dan hasil penjumlahannya. Mari bersama-sama kita menyimak video pembelajaran berikut ini. KD 1, pola pada barisan bilangan. Bagian yang kedua, barisan aritmetika dan hasil penjumlahannya. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat membedakan barisan aritmetika dan barisan geometri serta rumus suku Kn dari kedua barisan bilangan tersebut dengan benar. Dan yang kedua, menyelesaikan permasalahan sederhana terkait barisan aritmetika dengan benar. Barisan aritmetika dan hasil penjumlahannya. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku yang berurutan. Dengan demikian, suku selanjutnya diperoleh dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan tetap. Bilangan yang tetap tersebut dinamakan beda atau selisih. Perhatikan contoh berikut. Diberikan barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Kalau kita menganalisis barisan bilangan ini, maka kita akan peroleh bahwa pola dari barisan bilangan ini adalah tambah-tambah 3. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 3, 13. Dan seterusnya. Antara dua suku berurutan dari barisan di atas memiliki beda atau selisih yang tetap sebesar 3. 4 dikurang 1 itu 3, 7 dikurang 4, 3, 10 dikurang 7, 3, dan seterusnya. Jadi, dari barisan bilangan ini kita peroleh bahwa beda atau selisih antara dua suku yang berurutan itu tetap, yaitu 3, maka 3 ini disebut sebagai beda atau selisih yang tetap. Contoh yang berikut. Barisan bilangan 22, 19, 16, 13, 10, 7, 4, dan 1. Kalau kita menganalisis bilangan atau barisan bilangan ini, maka kita akan menemukan bahwa polanya adalah kurang 3. Atau selisih dari setiap dua suku yang berurutan adalah min 3. 22, 19 dikurang 3 itu adalah 22, atau 19 dikurang 22 itu adalah min 3, 16 dikurang 19 itu adalah min 3, dan seterusnya. Jadi, dari barisan bilangan ini kita memperoleh selisih atau beda dari dua suku yang berurutan adalah 3. Menentukan suku Kn pada barisan aritmetika. Rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Di mana A ini adalah suku pertama, B ini adalah beda atau selisih, N itu adalah nomor suku, dan UN ini adalah suku Kn. Perhatikan contoh berikut. Diberikan suatu barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Dari barisan ini kita dapat menentukan bahwa polanya itu adalah tambah 3. Maka 1 ini
sebut suku pertama atau simbolnya adalah A, tambah-tambah 3 atau selisihnya, ini 3 itu disebut sebagai beda atau selisih dengan simbol B. Suku ketiga ini adalah 7 atau simbolnya adalah U3. 16 ini adalah suku ke-6 atau U6. Di mana kita peroleh ini adalah suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, dan seterusnya. Kalau suku ketiga itu adalah U3, maka N-nya itu sama dengan 3. Contoh soal. Diketahui barisan aritmetika 10, 13, 16, 19, 22, 25, dan seterusnya. Tentukan suku ke-12 barisan tersebut. Kita jawab, dari soal kita dapat ketahui bahwa A itu adalah 10, A tadi itu adalah suku pertama. Jadi dari barisan ini suku pertamanya adalah 10. Kalau kita menganalisis barisan bilangan ini, maka kita akan temukan bahwa beda dari dua suku berurutan itu adalah 3. 13 kurang 10, 16 dikurang 13, 19 dikurang 16, itu hasilnya adalah 3. Ditanyakan, berapakah suku ke-12? Suku ke-12 itu berarti U12. Kita selesaikan. Pasang rumusnya dulu. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. N-nya adalah 12, A-nya adalah 10, bedanya adalah 3. Jadi semua yang diketahui kita substitusi ke dalam rumus. Jadinya U12 sama dengan 10 ditambah 12 dikurang 1 dikali 3. 10 ditambah 12 dikurang 1 itu adalah 11 kali 3. Maka ini yang pertama kali kita selesaikan adalah 11 dikali 3, baru ditambah dengan 10. Jadi 10 ditambah 11 dikali 3 itu adalah 33. 10 ditambah 33 adalah 33. Jadi, suku ke-12 barisan tersebut adalah 43. Contoh soal yang kedua. Tentukan suku pertama dari barisan bilangan aritmetika jika diketahui selisih setiap suku yang berdekatan adalah 3 dan suku ke-12 adalah 43. Jadi ini adalah soalnya masih sama dengan soal nomor 1 tadi, yang perbedaannya terletak pada apa yang diketahui dan juga apa yang ditanyakan. Dari soal kita dapat ketahui bahwa bedanya atau B-nya itu adalah 3 dan 12-nya adalah 3. Yang ditanyakan adalah A atau suku pertamanya berapa. Kita selesaikan. Langkah yang pertama adalah kita pasang rumusnya dulu. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Kemudian kita substitusi apa yang kita ketahui dari soal. U12 berarti N-nya adalah 12. U12 sama dengan A ditambah 12 kurang 1 dikali 3. U12-nya 43, N-nya adalah 12 dan bedanya adalah 3. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 12 dikurang 1, kemudian kita kalikan dengan 3. 43 sama dengan A ditambah 33, tambah 33 kita pindahkan ke ruas kiri, tambah berubah menjadi kurang. Maka 43 dikurang 33 itu adalah A dan hasilnya 43 dikurang 33 itu adalah 10. 10 sama dengan A atau A sama dengan 10. Jadi suku pertama barisan tersebut adalah 10. Menentukan hasil penjumlahan pada barisan aritmetika. Perhatikan contoh berikut. Diberikan barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Jumlah 5 suku pertama barisan tersebut. Jadi jumlah 5 suku pertama itu artinya kita jumlahkan 5 suku pertama pada barisan tersebut. 5 suku pertama yaitu 1, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima.
Suku pertama sampai dengan suku kelima kita jumlahkan. 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 itu hasilnya adalah 35. Jadi jumlah 5 suku pertama barisan tersebut adalah 35. Rumus untuk menentukan hasil penjumlahan pada barisan aritmetika. Sn ini adalah rumus simbol untuk hasil penjumlahan. Rumusnya Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN balas kurung. Atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Di mana A itu adalah suku pertama, B adalah beda atau selisih, N adalah nomor suku, UN adalah suku GN, dan SN adalah jumlah N suku pertama. Ada dua rumus. Jikalau pada soal diketahui adalah UN, maka lebih mudah kalian menggunakan rumus yang pertama. Tapi kalau di soal yang diketahui adalah A dan B, maka lebih baik menggunakan rumus yang kedua. Penjumlahan suku-suku barisan aritmetika dinamakan deret aritmetika. Jadi Sn ini atau jumlah suku pertama itu juga dinamakan dengan deret aritmetika. Contoh soal. Diketahui barisan aritmetika 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, dan seterusnya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut. Kita jawab, dari soal kita ketahui bahwa A-nya ini adalah 1 dan B-nya adalah 3. Dari mana kita peroleh 3? Kita lihat selisih dari dua suku yang berurutan. 4 dikurang 1 itu 3, 7 dikurang 4 itu 3, 10 dikurang 3, dan seterusnya. Atau kita temukan polanya. Polanya adalah tambah-tambah 3. Dengan demikian bedanya adalah 3. Yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama atau S10. Maka kita bisa memasang rumus boleh atau secara manual boleh. Manual berarti kita lihat 10 suku pertama yang mana? Oh ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Jadi 10 suku pertama ini kita jumlahkan. Di sini ada 10 suku pertama kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 100. Oke. Kalau dia masih kecil, masih di bawah 10, itu masih mudah kita menggunakan manual. Tetapi kalau angkanya sudah lebih dari 10, maka sebaiknya kalian menggunakan rumus untuk menentukan jumlah suku pertama dari barisan tersebut. Sn, rumusnya tadi, karena yang diketahui adalah A dan B, maka lebih mudah kita menggunakan rumus yang kedua. Rumusnya yaitu N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Yang ditanyakan adalah S10, maka N-nya adalah 10. N yang ada di sini kita ganti dengan 10, A yang ada di sini kita substitusi, begitupun dengan B juga kita substitusi. Kita peroleh 10 per 2 dalam kurung 2 dikali 1 ditambah 10 dikurang 1 dikali 3. Kita selesaikan yang bisa kita selesaikan. 10 per 2 itu hasilnya 5, 2 kali 1 itu 2, 10 dikurang 1 itu 9, baru kita kali 3. Pada di sini yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah perhatian. 9 dikali 3 adalah 27, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 27 ditambah 2 adalah 29, kemudian kita kalikan dengan 5. 5 kali 29 adalah 105, sama ya. Oke, jadi jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut adalah 145. Jadi kalian boleh menggunakan cara manual, boleh juga menggunakan rumus. Contoh soal yang kedua, tentukan hasil penjumlahan bilangan kelipatan 5 antara 200 dan 400. Bilangan kelipatan 5 antara 200 dan 400. Jadi bilangan-bilangan yang habis dibagi 5 setelah angka 200 sampai angka sebelum 400. Jadi 200 bisa dibagi 5, 400 bisa dibagi 5, tapi mereka tidak termasuk karena 200 dan 400
adalah batasnya. Barisan bilangan yang terbentuk, tadi kita sudah tahu ya bahwa bilangan-bilangan yang habis dibagi 5 setelah angka 200. Setelah angka 200 yang bisa dibagi 5 adalah 205, 210, 215, 220, dan seterusnya sampai bilangan sebelum 400 yang habis dibagi 5 yaitu 395. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5 adalah satuan atau ekornya itu 5 dan 0. Sehingga kita dapat ketahui ya dari soal bahwa A-nya adalah 205, B-nya adalah 5. B-nya dapat dari mana 5? Karena dia bisa dibagi 5, kemudian kalau kita lihat barisan yang terbentuk, maka suku-suku yang berdekatan atau berurutan itu selisihnya berapa? 210 dikurang 205 itu hasilnya 5. 215 dikurang 10 itu 5, berarti beda atau selisihnya adalah 5. Sementara 395 ini itu adalah UN. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah lihat yang diketahui dari barisan yang terbentuk itu A 205, B-nya 5, dan UN-nya adalah 305. Sementara yang ditanyakan adalah jumlah suku pertama dari barisan bilangan tersebut. Jadi, semua suku dari bilangan 200 sampai dengan 400 yang bisa dibagi 5 jumlah berapa. Kita selesaikan. Ini kita akan lebih mudah menggunakan rumus. Tadi rumus untuk menentukan jumlah itu ada 2. Yang diketahui adalah UN, maka lebih baik kita menggunakan rumus yang pertama. Tetapi pada rumus yang pertama itu ada yang belum diketahui, yaitu N-nya berapa. Maka kita harus cari dulu N-nya berapa. Nah, untuk menentukan N, kita menggunakan rumus untuk menentukan suku ke N yang sudah kita pelajari tadi. UN itu rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN-nya diketahui, A-nya diketahui, B-nya diketahui. Maka N bisa kita cari. Kita substitusi yang diketahui di atas. UN-nya 395, A-nya 205, B-nya 5. Maka di sini kita pindahkan dulu 205 ke ruas kiri. Maka di sini positif, kita pindahkan ruas menjadi kurang. Maka 395 dikurang 205, itu hasilnya adalah 190. 5 di sini adalah kali, kita pindah ruas menjadi bagi. Maka 190 dibagi 5 itu hasilnya adalah 38. N dikurang 1. Kurang 1 kita kasih pindah ruas menjadi tambah. 38 ditambah 1 itu adalah 39 atau N sama dengan 39. Di sini kurang tepat penulisannya ya. N seharusnya 39. Kita sudah peroleh N-nya. Maka selanjutnya kita akan memasukkan nilai N tersebut pada rumus jumlah. Rumus jumlah tadi yang pertama ya, karena yang diketahui UN. Maka lebih mudah kalau kita menggunakan rumus yang pertama. Rumus kedua juga boleh. Di sini Ibu coba menggunakan rumus yang pertama. Sn sama dengan N per 2, sisa kita substitusi N, A, dan UN-nya. 39 bagi 2 ini menghasilkan bilangan desimal. Boleh juga kalian langsung pakai hasil dengan bilangan desimal tersebut, tapi Ibu di sini menjumlahkan dulu yang dalam kurung. Terus, karena 600 bisa dibagi 2. 600 bagi 2, 300. 300 dikali 39 itu hasilnya adalah 11.700. Atau boleh juga 39 kalian kali dulu dengan 600 baru bagi 2. Sama nanti hasilnya 11.700. Maka jadi hasil penjumlahan bilangan kelipatan antara 200 dan 400 adalah 11.700. Oke. Itu materi untuk barisan aritmetika. Kesimpulannya, barisan aritmetika itu perbedaannya dengan barisan geometri. Barisan aritmetika itu dia polanya itu tambah-tambah atau kurang-kurang. Kalau ada barisan bilangan yang memiliki pola tambah-tambah atau kurang-kurang, maka itu adalah barisan aritmetika. Untuk menentukan suku dan juga hasil penjumlahannya ada di dalam video ini. Boleh pakai manual, tapi lebih baik jika angkanya lebih besar kita menggunakan rumus. Cukup untuk materi pola bilangan bagian yang kedua. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam.